Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunda Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan membahas tema tentang tips agar terhindar dari keputihan. Nah, bagaimana tipsnya agar kita tidak mengalami keputihan? Nanti Bunda akan memberikan tips-tipsnya apa saja. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video-video Bunda selanjutnya. Baik, langsung saja Bunda akan menjelaskan tips apa saja agar kita tidak mengalami keputihan. Yang pertama adalah kita harus menjaga kebersihan daerah kewanitaan kita dengan cara cebok yang benar atau cara membersihkannya dengan benar, yaitu jika kita mau cebok harus terlebih dahulu cuci tangan. Cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian kita cebok menggunakan air mengalir dari keran, jangan menggunakan air yang sudah ada di bak tampungan. Kita menceboknya yaitu dari arah atas ke bawah. Misalkan ini vagina, dari arah atas ke bawah. Itu tujuannya untuk menghindari agar bakteri yang ada di daerah sekitar anus tidak masuk ke lubang vagina kita. Setelah kita cebok menggunakan air mengalir dari arah atas ke bawah, kemudian kita membersihkannya menggunakan handuk atau tisu dengan menepuk-nepuknya pelan. Setelah itu, setelah kering baru kita memakai celana dalam. Nah, tips yang kedua adalah kita harus selalu menjaga kelembapan daerah kewanitaan kita dengan selalu mengganti celana dalam kita paling tidak sehari minimal 2 kali, atau setiap celana dalam kita basah atau lembab. Jadi jangan sampai kita tidak mengganti celana dalam kita seharian. Satu celana dalam dipakai sehari semalam. Itu dapat menyebabkan timbulnya kuman, bakteri, bahkan jamur yang akan menyebabkan keputihan di daerah kewanitaan. Dan celana dalam itu sebaiknya dicuci menggunakan sabun, kemudian dikeringkan di bawah terik matahari. Kita menjemurnya tidak boleh ditaruh di atas besi yang berkarat atau ditaruh di atas kayu atau bambu yang berlumut atau berjamur atau kotor. Karena jika kita menjemur pakaian kita di sembarang tempat, nantinya debu, bakteri, kuman, virus dapat menempel di celana dalam kita, dan saat kita memakainya, bakteri tersebut bisa masuk ke vagina kita. Untuk celana dalam yang sudah kering atau siap mau dipakai, sebaiknya jika ada setrika, kita setrika dulu bagian celana dalam kita yang bagian untuk menempel di daerah vaginanya. Jadi bagian dalam celana dalam yang nantinya mau menempel di vagina, itu bagian tersebut harus disetrika terlebih dahulu menggunakan setrika yang panas. Itu tujuannya untuk membunuh bakteri dan kuman yang menempel saat penjemuran. Setelah disetrika, kemudian kita pakai celana dalam kita, dan kita harus memakai bahan celana dalam menggunakan bahan katun, bahan yang dapat menyerap keringat sehingga dalam kondisi vagina kita tidak akan lembab karena keringat dapat terserap oleh bahan katun. Kita tidak boleh memakai celana yang ketat. Misalkan kita mau memakai celana jeans, kita pilih bahan yang sekiranya tidak terlalu ketat, karena jika dalam keadaan ketat, jeans ketat atau celana ketat, itu dapat menimbulkan kelembaban, keringat, dan suhu yang panas di daerah kewanitaan kita. Kemudian yang ketiga, tipsnya apa lagi, yaitu jangan menggunakan sabun kewanitaan yang ber-pH tinggi. Cukup menggunakan air mengalir saja untuk cebok. Kalau kita menggunakan
sabun pembersih daerah kewanitaan itu nantinya dapat membunuh flora-flora normal atau bakteri normal yang berada di daerah vagina kita. Karena bakteri yang ada di daerah vagina yang termasuk flora normal itu dapat menjaga vagina kita sendiri dari bakteri-bakteri jahat, kuman-kuman jahat, virus, jamur yang akan dapat masuk kemudian dihalangi oleh bakteri baik itu sendiri. Jika bakteri baik itu udah mati, udah tidak ada, nantinya tidak ada pelindung lagi yang dapat melindungi daerah kewanitaan kita dan akhirnya dapat menyebabkan keputihan bahkan sampai ke infeksi. Jadi Bunda sarankan untuk menggunakan sabun kewanitaan itu sebaiknya harus atas indikasi tertentu atau saran dokter, karena pemilihan sabun yang salah atau tidak sesuai pH-nya dapat mengakibatkan matinya flora-flora normal atau bakteri baik yang ada di vagina kita. Jadi cukup dengan menggunakan air mengalir saja ya. Kemudian saran yang keempat adalah jika kita ingin melakukan hubungan suami istri, khususnya pasangan yang sudah menikah, sebaiknya cuci terlebih dahulu alat kelamin dari masing-masing, baik pria ataupun wanita. Karena kondisi alat kelamin yang kotor itu dapat mengakibatkan keputihan di vagina kita. Tips yang kelima adalah jika kita memakai pembalut atau panty liner, sebaiknya kita harus menggantinya setiap 4 jam sekali atau setiap terasa lembab. Jadi jangan sampai menunggu sampai kondisi panty liner atau pembalut benar-benar penuh, karena kalau pembalut kita dalam keadaan penuh nantinya dapat mengundang bakteri, virus atau kuman yang bersarang di pembalut kita, dan jadinya dari bakteri tersebut nanti akan dapat menimbulkan keputihan. Jadi untuk wanita yang sedang menstruasi harus selalu menjaga pembalutnya agar tidak lembab atau penuh ya, harus selalu diganti minimal 4 jam sekali. Nah, itu tadi penjelasan tips-tips apa saja yang dapat kita lakukan untuk menghindari keputihan dari mulai yang pertama sampai tips yang kelima. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan kita semua terhindar dari yang namanya keputihan. Untuk materi keputihan itu apa dan ada berapa macam, nanti Bunda akan menjelaskannya di video selanjutnya. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat Bunda sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.